adonan kabusua, adonan kalapua, adonan kau untuk isua. Yang kamu simpan-simpan belum tentu jadi milikmu. Kalau kamu meninggal jadi diperebutkan oleh anak-anakmu. Bacaka anak-anak awak memperebutkan harta warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang dilalaikan oleh harta dan anak-anaknya dari mengingat Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Belanjakanlah di jalan Allah sebahagian dari rezeki yang Allah berikan sebelum malaikat maut datang menjemputmu. Kalau malaikat maut sudah datang, lalu dia berkata, "Ya Allah, tolong undur kematianku agak sebentar agar aku bersedekah, agar aku beribadah menjadi amal soleh, menjadi orang-orang soleh." Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu perbuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat Bapak-bapak pengurus masjid, yang terhormat para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, dan yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, undangan Allah jamaah salat subuh, as-shaimin was-shaimat. Baik, Bapak Ibu, ceramah kita
tentang yaitu tujuan hidup. Apa judulnya? Tujuan hidup, Bapak Ibu. Jadi dulu mungkin pernah saya bilang, kalau kita bertanya pada diri sendiri, pada diri masing-masing, pernahkah kita meminta pada Allah, ya Allah, tolong kirim aku ke dunia? Pernah Pak minta? Tidak pernah ya. Tidak pernah. Tahu-tahu kita dilahirkan oleh ibu kita, dari bayi menjadi anak-anak, berkembang jadi remaja, jadi pemuda, pemuda-pemudi, jadi dewasa, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kakek-kakek, nenek-nenek, akhirnya meninggalkan dunia. Lalu untuk apa kita ke dunia ini? Ngapain? Ngapain ke dunia ini? Ya. Kalau ditanya tujuan hidup ini macam-macam jawabannya. Ada yang bilang tujuan hidup untuk sekolah, untuk menuntut ilmu dari TK, SD. Sudah tamat SD, apa tujuannya? Masuk SMP. Ya. Sesudah SMP tujuannya masuk SMA, cari SMA favorit, SMA 1, SMA 10 dan lain-lainnya. Sudah SMA, apa tujuannya? Kuliah, masuk perguruan tinggi yang favorit, masuk UGM, ITB, UI, UNAN, IPB. Sudah tamat kuliah, apa tujuannya? Cari kerja. Sudah dapat kerja, cari istri. Yang laki-laki cari istri, yang perempuan cari suami. Sudah dapat istri, dapat suami, cari apa lagi? Cari anak. Sudah dapat anak, apa tujuan lagi? Sudah punya istri, punya suami, punya anak, beli rumah. Dulu rumahnya kontraktor. Kini lah punya rumah. Sudah dapat rumah, beli motor, beli mobil. Sudah itu apa lagi? Bali Pajero, ruko, deposito. Sudah itu? Apa lagi? Cari jabatan, jadi anggota DPR, kepala dinas, ya, jadi menteri, jadi gubernur, jadi presiden. Jadi apa lagi? Jadi wali kota, jadi bupati. Sudah itu apa lagi? Pensiun. Sudah pensiun, sakit-sakitan. Sudah itu meninggal dunia. Lalu ngapain kita ke sini? Makanya Allah bilang, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaihi la turja'un." Apakah kau kira kami ciptakan kamu ke dunia cuma buat main-main saja? Jadi ke dunia kamu ini cuma buat main game saja. Apakah kamu mengira kami ciptakan kamu tidak ada tujuan? Apakah kamu mengira kamu tidak akan kembali kepada kami? Kamu semua pasti kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang tujuan hidupnya hanya untuk cari makan. Ya. Siapa yang tujuan hidupnya hanya untuk mencari isi perut, maka nilai orang itu sama dengan apa yang keluar dari dalam perut. Ya, kalau panganannya hanya isi parui nilainya sama jo anan keluar dari parui.
Jadi kalau gitu apa tujuannya? Makanya Allah tidak biarkan kita bingung, dikirimnya Nabi Muhammad membawa kitab suci Al-Quran. Lalu di dalam Quran dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar dia beribadah, mengabdi kepadaku, berbuat baik. Jadi tujuannya beribadah. Ibadah ini ada 3 ya anak-anak. Ibadah ada 3 macam. Yang pertama namanya ibadah badaniyah. Badan ini bahasa Arab Bapak Ibu ya. Ibadah badaniyah apa? Ibadah yang memerlukan badan yang sehat, yang kuat. Seperti apa? Salat, puasa. Ya, perlu badan sehat dan kuat. Makanya yang sakit boleh tidak puasa, diganti pada hari lain. Ya, yang kedua namanya ibadah maliyah. Mal itu bahasa Arab artinya harta. Jadi ibadah maliyah, ibadah dalam bentuk harta. Apa? Zakat, wakaf, infak, sedekah. Ya. Itu namanya ibadah dalam bentuk harta. Allah ingin menguji kita apakah kita sayang dengan harta sehingga tidak mau membelanjakannya di jalan Allah. Seolah-olah harta mau dibawa mati. Jadi yang pertama ibadah badaniyah, yang perlu badan sehat dan kuat. Puasa, salat. Yang kedua ibadah maliyah, mal, harta ya. Yang ketiga ibadah badaniyah maliyah. Ibadah yang perlu badan sehat dan kuat, perlu uang banyak. Apa itu? Haji dan umroh. Perlu badan sehat karena akan tawaf, akan sa'i ya, dan perlu uang banyak. Kepatang tetangga mbo pai umroh belum puasa ko Bapak Ibu. Full sebulan penuh 55 juta. Berdua pai suami istri 110 juta. Banyak piti tak? Baik, sekarang kaji kita. Kalau puasa ini ibadah badaniyah, tapi dia juga adalah mendekatkan diri pada Allah SWT. Baik, saya masuk kepada yang kedua, ibadah maliyah. Tadi di dalam ayat, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai dalam mengingat Allah. Carilah harta, carilah anak, tapi jangan sampai harta membuat kamu jauh dari Allah. Jangan sampai anak membuat kamu jauh dari Allah. Ya. Siapa yang dilalaikan oleh hartanya dan anak-anaknya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Apa itu mengingat Allah? Mengingat Allah itu diantaranya salat. Aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingat aku. Jadi salat harus banyak ingat Allah, ingat mati. Jangan waktu salat ingat piti, ingat kunci, ingat cucu, ingat menantu. Apalagi ingat Allah, membaca Quran. Karena Quran ini salah satu namanya zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menjaganya. Apalagi berpuasa. Puasa ini ingat Allah. Orang yang lita takana ya Allah. Kalau orang kanyang lalu ya. Kata orang Arab, idzam tala'atil butun namatil uyun. Kalau perut sudah penuh, mata pun takkan tua. Jadi sumber penyakit banyak dari parui. Makin banyak isi parui, makin banyak macam-macam penyakit. Baik.
Belanjakanlah olehmu sebagian dari rezeki yang Allah berikan sebelum datang malaikat maut menjemputmu. Disangkau pane sampai patang, kiranya hujan tengah hari. Disangkau muawak masih panjang, rupanya malaikat maut lah menanti di rumah. Lalu apa? Tunggu dulu, tolong undur kematianku agak seminggu. Piti ambo masih banyak di bawah bantak. Ameh masih banyak di dalam lemari. Ya. Ambo ka berjamaah, ambo ka puasa. Tunggu dulu seminggu lagi. Ambo ka tahajud. Apa kata Allah? No way. Tidak ada lagi. Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau sudah datang ajalnya. Baik Bapak Ibu, ibadah maliyah itu pertama, ini yang kedua ya, ibadah harta ya. Pertama zakat Bapak Ibu. Zakat itu rukun Islam. Rukun Islam syahadat, salat, puasa, zakat, haji. 5 rukun Islam ya. Nanti ditanya Allah nih, waktu kalau masuk kita dalam kubur, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitab sucimu? Ini tidak bisa dihafal. Kalau dihafal, hafal awak gini kok ya. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Itu hafalan namanya. Siapa nabimu? Nabiku Nabi Muhammad. Apa kitab suci? Al-Quran. Kan gampang tuh. Tapi itu dijawab bukan dengan hafalan. Dijawab dengan perbuatan. Makanya pertanyaannya sudah dibocorkan, sudah dikasih tahu. Cuma jawabnya bukan hafalan. Kalau hafalan anak kita bisa menjawab ya. Jadi jawabannya dengan perbuatan. Baik. Zakat ini Bapak Ibu, syaratnya nih, syarat wajib zakat. Pertama muslim. Orang non muslim, orang Kristen dia tidak bayar zakat. Tapi gajinya dipotong 10% untuk gereja. 10% ya. Kalau kita hanya 2,5% ya. Yang kedua, jadi pertama syarat zakat itu apa? Muslim ya, orang Islam. Kedua, punya harta senisab. Berapa nisab ini? Batas minimal orang kena zakat. Kata Nabi 20 dinar. Dinar itu uang emas. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Jadi kalau 20 dinar, 20 kali 4,25 sama dengan 85 gram. Jadi kalau awak lah punya harta senilai 85 gram, sudah tersimpan setahun, tidak dipakai-pakai, itu tandanya awak orang kaya. Ya, kalau orang kaya harus keluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% dari 1 juta hanya Rp25.000 saja. Berapa harga ameh kini ibu-ibu? Ibu-ibu yang suka beli ameh dah. Taruhlah harga emas 1 gram 1 juta. Seameh 2,5 juta ya. Seameh kan 2,5 gram lah. Misalnya 1 gram 1 juta. Kalau 85 gram berarti 85 juta. Kalau punya uang 85 juta 1 tahun tidak diambil-ambil, disimpan tandanya awak orang kaya teman. Maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Bapak Ibu, ibu-ibu beli ameh, punya ameh 100 gram, tapi 15 gram dipakai. 15 gram untuk gelang, kalung, cincin, 15 gram. Yang 85 gram disimpan. Yang dipakai tidak kena zakat. Yang dipakai dalam jumlah yang wajar tidak ada zakatnya. Yang kena zakat yang disimpan-simpan. Ya, 85 gram. Jadi 2,5% dari 85 juta. Sekali setahun. Ada orang, Pak Ustadz,
tahun lalu ambo lah bayar zakat ameh Pak Ustaz. Kini kau dibayar juga tuh. Ya. Kalau masih senisab iya. Kalau sudah kurang dari 85 gram tidak kena lagi. Sama jo, tahun lalu ambo lah puasa Pak Ustaz. Kini puasa lo mau kok. Jadi ibadah ini ada yang harian, sholat yang 5. Ada ibadah mingguan, sholat Jumat. Ada ibadah tahunan. Tahunan itu puasa, zakat. Ya, ada ibadah yang hanya sekali seumur hidup. Itulah dia haji. Jadi begitu Bapak Ibu. Semboyan toko emas apa Bapak Ibu? Toko emas semboyannya apa? Berhias sambil menabung. Ya, berhias sambil menabung. Salah itu. Apakah menabung itu sambilan? Bukan. Yang sambilan itu berhias. Berhias kan sekali-sekali. Ketika barale keluar ameh sadonya. Nah, jadi toko ameh berjalan Pak. Ya. Jadi yang benar bukan berhias sambil menabung. Menabung sambil berhias. Ya. Kan yang utama menabung. Kalau menyimpan piti, rupiah ini ada inflasi. Ya, piti 100.000 yang merah tuh, tahun 2000 nominalnya tetap 100.000. Sekarang tahun 2024 nilai nominalnya sama 100.000. Tapi daya belinya, nilai intrinsiknya berbeda. 100.000 tahun 2000 bisa beli pisang goreng sakarwang. Ya, tapi kini 100.000 bisa beli pisang goreng berapa? Sasoy. Makanya kalau menyimpan harta lebih baik di emas. Karena emas ini jarang turun ya. Emas ini apa? Relatif naik. Jadi begitu Bapak Ibu. Ambo pegawai negeri, guru, gaji 5 juta sebulan. 5 juta kali 12 bulan berapa? 60 juta tidak kena zakat. Tadi yang kena berapa? 85. Tapi gaji 5 juta, sertifikasi 3 juta. Jadi 8 juta. 8 dikali 12 berapa? 96 juta. Sudah kena. Berapa zakatnya? Gaji yang 8 juta sebulan. Misalnya ya, 2,5% kali 8 juta hanya 200.000 boleh dibayar per bulan. Ambo lagi itu cleaning service, garin-garin. Ya, Bapak Ibu, Allah membagi rezeki tidak sama. Ya, direktur bank Bapak Ibu, direktur bank itu gajinya 100 juta sebulan. 1 juta. Ya. Komisaris 50 juta. Pegawai negeri 5 juta. Ada malah yang upahnya di bawah UMR, UMP, upah minimum provinsi. Berapa di Sumber? 2 juta? 2.800.000 di Sumber. Gajinya sebulan ada pegawai gajinya 1,5 juta. Jadi Allah membagi rezeki tidak sama. Tolong dong yang saya kasih rezeki lebih, tolong kasih kepada yang kurang. Tidak semuanya, hanya 2,5%. Kalau tidak, awas. Allah punya cara sendiri menghabiskan harta kita. Kadang-kadang tabaka, kadang-kadang kecelakaan, kadang-kadang sakit-sakitan, baru ke Malaysia, baru ke Jepang, habis piti. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini namanya zakat. Bapak beli rumah 1 miliar, tidak ada zakatnya. Tapi kalau rumahnya produktif, dijadikan kos-kosan, disewakan, maka itu dihitung pendapatan sewa setahun, dikurangi biaya operasional, apa itu? Listrik, ya, air dan sebagainya. Kalau sampai 85 gram baru dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak, tidak. Bapak beli mobil Pajero
600 juta tidak ada zakatnya. Ya. Tapi kalau Pajero ini direntalkan, disewakan, maka sewanya itu dicatat setahun berapa, dikurangi biaya operasional. Kalau sampai 85 gram baru dikeluarkan zakatnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi Allah bagi rezeki tidak sama ya. Baik, itu zakat. Sekarang kalau tidak wajib zakat, kita berinfak saja. Infak itu apa? Infak itu belanja keperluan operasional. Kalau di musaji untuk kebersihan, PDAM, gaji karyawan dan sebagainya. Ya. Jadi musaji raya itu Bapak Ibu, listriknya sebulan bisa 17 juta. Ya, listriknya, Siko listriknya. Berapa listrik sih, Pak? 3 juta, Pak ya? 3 juta. Tapi musaji raya itu pendapatannya banyak, Pak. Kalau hari Jumat 15 juta. Seminggu dapat 30 juta. Ya. Jadi kalau infak artinya biaya operasional. Kalau di rumah namanya nafkah. Suami wajib memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Anak-anak dia piti belanja, dibalian baju, dibayar uang sekolah. Istrinya dibalian baju, bali rumah, ya, bali make up, apa, dan lain-lainnya. Kalau Bapak Ibu pergi umroh, pergi haji, ada terowongan. Terowongan itu bahasa Arabnya namanya nafak. Kenapa nafak? Karena ada 2 lubang, lubang tempat masuk, lubang tempat keluar. Jadi nafkah itu piti masuk gaji, masuk tunjangan, masuk sertifikasi, masuk honor. Sudah masuk keluarnya boleh. Diagi istri, diagi anak, diagi bayi sekolah, bayi PDAM, bayi istri. Jadi ada masuk, ada keluar. Itu baru sehat ya. Kalau sedekah itu bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk non harta. Ada orang-orang miskin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, orang kaya enak ya Rasulullah. Dia bisa sholat seperti kami orang miskin sholat. Orang kaya bisa puasa, kami orang miskin juga bisa puasa. Jadi apa samanya orang miskin dengan orang kaya? Sama-sama bisa sholat, sama-sama bisa puasa. Tapi kalau orang kaya enak ya Rasulullah, bisa berzakat, bisa berwakaf, bisa haji, bisa umroh. Kalau kami orang miskin tidak bisa ngemanga ya Rasulullah. Gimana Allah ini? Ya. Kata Nabi apa? Wahai orang miskin, jangan bersedih. Jangan bersedih. Lahan untuk bersedekah banyak. Apa kata Nabi? Setiap ruas jarimu sedekah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sedekah. Sedekah yang tak bapiti. Jadi sedekah bisa dengan uang, bisa dengan materi, bisa dengan imateri. Apalagi kamu menyuruh orang berbuat baik, melarang berbuat mungkar, sedekah. Tadi boswo di jalan, Pak, saja Pak, yo, itu sedekah. Jangan main domino salah, orang labang. Jadi Pak, itu namanya sedekah. Sedekah yang dapat piti ya. Mencampakkan duri, mencampakkan yang mengganggu di jalan, sedekah. Senyummu pada saudaramu, sedekah. Ya, bertemu dengan orang dengan wajah ceria, sedekah. Bahkan hubungan suami istri sedekah kata Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok hubungan suami istri sedekah? Kata Nabi, bagaimana kalau dia memenuhi kebutuhan seksnya, kebutuhan biologisnya, bukan pada istrinya. Berdosa. Tentu berdosa, kini dia penuhi kepada istrinya, kepada suaminya yang halal. Maka dunia dapat, pahala dapat. Ini Bapak Ibu, terakhir saya baca sebuah hadis. Nabi bilang, yaqulul abdu mali wa laisa lahu min malihi illa salas, ma akala fa afna, wa ma labisa fa abla, wa ma anfaqta fi sabilillah fa abqaita. Setiap orang berpikir
uang, hepeng, piti. Setiap orang berpikir mencari piti. Ambo sabai Bapak Ibu, awak ko selalunya supi. Lai tahu supi? Suko piti. Supi apa? Suko piti. Awak ko selalunya suko piti, ya. Tetapi rezekimu yang punya kamu cuma 3 Bapak Ibu. Rezeki yang punya awak 3. Pertama apa yang sudah nih anak-anak ya. Rezeki ada berapa? 3. Yang punya kita, yang lain belum tentu punya kita. Pertama yang sudah kau makan lalu dia busuk. Ya, makan sate, jus pokat, teh talua, kerupuk jange, gado-gado, tahu berontak, pecel lele, pecel ayam, lama. Cuma lamanya sampai di tenggorokan. Besok pagi keluar dia, tidak bisa dibedakan mana yang sate, mana yang jus pokat. Ya enggak? Dia bisa bedakan? Enggak. Apa yang sudah kau makan lalu busuk, itulah rezekimu. Yang kedua, apa yang sudah kau pakai lalu dia lapuk. Beli baju 1 juta. Ya, ada sepatu ibu-ibu yang tinggi di bawah tu, sama tu Bu. Sepatu apa namanya tu? 7 juta sepasang. La ilaha illallah. Ada ibu-ibu datang, Pak Ustaz, ambo baru pulang dari Bandung. Rupanya sepatu yang tinggi di bawah tu apa? Apa itu namanya? 7 juta sepasang. La ilaha illallah. Ya. Busuk, lapuk. Jadi harta yang milik kamu, apa yang sudah kau makan lalu busuk, apa yang sudah kau pakai lalu lapuk, apa yang sudah kau belanjakan di jalan Allah, itulah yang kau untuk iswa. Ya, jadi adonan kau busuk, adonan kau lapuk, adonan kau untuk iswa. Yang kamu simpan belum tentu jadi milikmu. Kalau kamu meninggal, jadi diperebutkan oleh anak-anakmu. Bacakah anak-anak awak memperebutkan harta warisan? Kalau ibunya masih hidup, bapaknya masih hidupnya tenang-tenang saja mah. Kalau lah meninggal, bacakaknya memperebutkan harta warisan. Jadi awak kalau nan kabusuk kalau nan kabusuk sekali makan di rumah makan 1 juta. Awak beranam makan 1 juta. Kabusuk lah. Ya, kalau baju nang kalapuk, apalagi ibu-ibu, kalau kabarale harus matching jilbabnya, matching bajunya, matching apa lagi? Matching ya. Tapi kalau nan kau untuk isu, kamu saji 5.000, 2.000. Ambo pernah menolong pengurus masjid maitong piti kah? Jarang yang 100. Piti 100.000 yang merah tu kalau dibawa ke masjid terasa gadang. Ya. Tapi kalau dibawa ke mall, dibawa ke pasar ketek. Jadi kalau dibawa ke masjid gadang mana? Ya. Tapi kalau dibawa ke masjid ke pasar, jadi Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Mari kita gunakan Ramadan sebaik-baiknya. Anggaplah ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Jangan-jangan Ramadan 2025 dak idui awak lai. Kini sedang ada, mari kita puasa di siang hari, tarawih di malam hari, tilawah Quran, bersedekah. Ya, ini yang kadibawa mati, Ya, demikian saja. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Kalau ada yang tidak berkenan di hati, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.